Spoiler One Piece 1115 sudah beredar, berisikan informasi mengejutkan tentang Void Century abad kekosongan, Joy Boy, dan benua yang hilang. One Piece 1115 semakin memanas dan membuat fans manga karangan Eiichiro Oda ini penasaran dengan rahasia yang diungkap oleh Dr. Vegapunk. Sebelum lanjut jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Judul, Fragmen Benua. Cover story, Yamato mendapatkan bekal makanan dari Hiyori dan Otoko. Yamato tersenyum melihat bagaimana Hiyori dan Otoko menyiapkan makanan untuk perjalanannya mengelilingi Wano Kuni. Chapter dimulai melanjutkan cerita chapter terakhir, terlihat lebih banyak reaksi orang tentang kata-kata Vegapunk di seluruh dunia. Di Wano Kuni di mana bendera bajak laut topi jerami berkibar di dekat kastil, orang-orang mendengarkan pesan Vegapunk dengan denden musik milik Orochi. Kita bisa melihat Momonosuke, Kinemon Otama, dan Shinobu sedang makan dango. Beralih ke penjara pangkalan marinir G4. Demaro Black dan krunya juga mendengarkan pesan Vegapunk. Mereka semua sekarang bercosplay sebagai bajak laut Kid dan Demaro adalah Kid. Siaran Vegapunk berlanjut. Sementara itu Luffy, Dory, dan Brogy masih berlari kabur dari Saint Topman Warkuri. Vegapunk menjelaskan mengapa Joy Boy disebut bajak laut. Pertama-tama saya harus berbicara tentang abad kekosongan. Saya hanya membaca sebagian kecil dari poneglyphs, tapi poneglyph adalah catatan dari pertempuran besar-besaran yang terjadi selama abad kehampaan. Musuh Joy Boy adalah pemerintah dunia saat ini. Warkuri terlihat gerang saat mendengar pernyataan Vegapunk. Beralih ke laboratorium, Mars berjalan melalui koridor dan menggunakan haki Househoku saat dia berjalan, setelah dia berjalan melewatinya. Banyak denden mushi yang jatuh dan pingsan ke tanah, hampir seperti saat Shan atau Luffy melepaskan haki Househoku. Vegapunk melanjutkan siarannya. Tepatnya, musuh Joy Boy adalah tentara aliansi dari 20 negara yang kemudian menjadi pemerintah dunia. Dengan kata lain, Joy Boy dan kelompoknya begitu kuat, sehingga diperlukan kekuatan seperti itu untuk melawannya. Saat Vegapunk mengatakan ini, terdapat panel di mana Joy Boy berwujud Nika, yang terlihat seperti Luffy saat menggunakan Gear 5 bertarung melawan orang-orang yang bermahkota. Sayangnya, semuanya hanyalah berbentuk siluet. Vegapunk melanjutkan. Karena aku tidak memiliki informasi tentang apa yang memicu pertempuran itu, aku akan menggambarkannya sebagai benturan dua jenis ideologi. Dan tidak ada pihak yang dapat didefinisikan sebagai baik atau jahat. Beralih ke Zou, terlihat beberapa suku Ming, Carrot yang mengenakan pakaian baru. Dan Wanda mendengarkan pesan Vegapunk dan Sunesa terlihat mendengarkan itu juga. Vegapunk berkata, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, negara tempat lahirnya Joy Boy adalah sesuatu yang Anda tidak akan percaya ada di 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang ada pada abad peperangan itu nampaknya merupakan kerajinan yang tidak dapat diciptakan kembali dengan teknologi masa kini. Dan itu bahkan termasuk aku, si jenius ini. Dan dari situlah masalah kita berasal. Terlihat bajak laut Foxy, mereka mendengarkan Vegapunk di perahu kecil yang lusuh. Sebagian besar kru sudah tidak ada, karena yang kita lihat, hanya Foxy sekarang berkumis dan berjanggut. Dan ada juga krunya Porsche dan Hamburg. Semuanya memiliki beberapa perban dan luka. Berlanjut ke Edison meminta Stussy untuk melarikan diri. Karena pelindung sudah tidak berguna digunakan untuk melawan Gorosei. Terlihat panel Nami berkata mereka harus bergegas. Karena kapal perang marinir berkumpul di sekitar kapal milik raksasa Elbaf. Terlihat juga Zoro dan Jinbe hampir mencapai kapal. Kembali ke Stussy, dia berbicara dengan kaku dengan sangat sedih. Dia merasa setelah Stella tiada, dia kehilangan tujuan hidupnya. Lalu terlihat Saint Nushiro melepaskan diri dari para raksasa dan menyerang Bonnie. Tetapi Franky berhasil menariknya untuk menghindari serangan itu. Serangan Nushiro dengan mudah memotong hiasan kepala kapal Elbaf. Kemudian Nushiro melompat ke udara. Dan dalam halaman ganda yang epik, dia memotong seluruh awan di bawah Pangrekord menjadi dua dan membebaskan semua Seraphim dan agen Chiverpong dan semuanya sehingga jatuh ke bawah. Berlanjut ke pesan Vegapunk. Abad kehampaan berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Pertempuran itu meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia kita. Pergi dari pulau ke pulau, itulah keadaan dunia kita saat ini.
Karena sulitnya berlayar, sebagian besar penduduk kita hanya memiliki akses terhadap budaya mereka sendiri. Kita melihat lebih banyak reaksi acak. Beberapa orang mengatakan, tentu saja laut itu berbahaya. Terlihat juga di desa Shimotsuke, Koshiro mendengarkan Vegapunk saat anak-anak sedang berlatih. Ini adalah pengetahuan umum yang kita tahu. Namun hal ini tidak berlaku untuk dunia yang ada 1000 tahun yang lalu. Kita dapat berasumsi bahwa dunia kita dulunya memiliki beberapa benua. Namun bencana perubahan iklim yang terjadi selama abad kehampaan menenggelamkan seluruh dunia dengan ketinggian air laut setinggi 200 meter. Pulau-pulau yang kita tinggali saat ini hanyalah pecahan dari benua-benua yang dulu ada. Dan dunia 1000 tahun yang lalu kini tenggelam ke kedalaman air dan tidak dapat ditemukan. Saat Vegapunk berbicara, dalam halaman ganda yang epik lainnya, menunjukkan reruntuhan kota yang ada di dasar laut. Terlihat lebih banyak reaksi di seluruh dunia, seperti pasukan revolusioner. Ada daerah Gol, Sabo, Ivankov di kerajaan Kamabaka. Dan juga Nojiko dan Genzo di desa Kokoyashi. Di kerajaan Sakura, Dalton dan Dr. Kureha mendengarkan pesan Vegapunk bersama beberapa warga. Kita juga bisa melihat Miss Golden Wade, Miss Mary Christmas dan Miss Valentine di pulau tempatnya Euspidius Cafe berada. Orang-orang di pulau itu melihat ke sebuah gunung dan berkata bahwa mereka tidak percaya gunung itu tingginya lebih tinggi 200 meter di masa lalu. Mereka juga mengatakan bahwa pasti banyak orang yang meninggal karena naiknya air laut. Pesan Vegapunk berlanjut. Mengapa permukaan air laut naik selama abad itu? Masuk akal jika kita berasumsi bahwa bencana seperti itu biasanya disebabkan oleh bencana alam. Tetapi setelah penelitian saya lakukan, saya dapat mengatakan bahwa tidak mungkin perubahan sebesar itu dapat terjadi hanya dalam kurun waktu 100 tahun. Saya menyimpulkan bahwa bencana itu sebenarnya buatan manusia. Di markas besar Surat Kabar Ekonomi Dunia, Morgan tidak dapat mempercayai kata-kata Vegapunk. Vivi menutup mulut Morgan untuk terus mendengarkan siaran Dr. Vegapunk. Vegapunk melanjutkan pesannya. Saat saya mendeteksi kenaikan permukaan laut di seluruh dunia beberapa hari yang lalu, saya sampai pada kesimpulan, kita bisa melihat wajah panik Mars, Saturnus, dan Warcuri sementara Vegapunk mengucapkan kata-kata terakhir itu. Alasan tenggelamnya daratan adalah senjata kuno yang menenggelamkan dunia 800 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Dan mereka menunggu hari di mana mereka akan digunakan kembali. Beralih ke Mary Joyce di halaman terakhir chapter ini, Imu sama masih dengan wujud siluet berada di ruangan bunga. Dan bermain dengan kupu-kupu. Chapter diakhiri dengan close-up Imu sama. Sementara itu Vegapunk berkata, dengan kata lain, perang besar yang terjadi pada abad kekosongan belum berakhir. Dan chapter 1115 pun berakhir.